Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat alas berbentuk bunga seperti ini. Di sini saya menggunakan benang polyester D27 atau helaiannya medium. Hakpen yang saya pakai adalah hakpen merek Tulip nomor 6 atau 3,5 mm. Kemudian untuk memotong benang saya menyiapkan korek api, kemudian jarum tapestri untuk merapikan ekor benang, dan juga beberapa stitch marker untuk membantu penandaan. Penggunaan benang, pemilihan warna, kemudian juga hakpen silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing, kesukaan teman-teman, dan ketersediaan. Di sini diameter dari alas bunga kita adalah sebentar kita ukur sekitar 23 cm. Jadi nanti ukuran diameter milik teman-teman itu bisa berbeda dengan saya karena penggunaan benang yang berbeda, hakpen yang berbeda, tarikan juga berbeda, itu akan mempengaruhi diameter dari rajutan yang dihasilkan. Kita awali dengan membuat magic ring di sini. Kemudian round 1 kita akan membuat 14 DC. DC pertama diwakili dengan 3 chain. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 13 DC normal. Jadi di akhir dari round 1 kita akan punya 14 stitch. Silakan dirajut dulu. Totalnya nanti kita punya 14 DC ya, terhitung dengan 3 chain di awal. Ini yang juga dihitung sebagai 1 DC. Setelah itu kita akan buat slip stitch ke DC pertama kita di sini yang berupa 3 chain. Jadi kita slip stitchnya pada chain ke-3 seperti ini. Ekor benang kita tarik sehingga lubang yang di tengah ini menutup lebih rapat. Round 2 polanya adalah membuat DC increase di setiap stitch. Jadi di setiap stitch kita isi dengan 2 DC. Di akhir dari round 2 kita akan punya 28 stitch. Nah, DC pertama diwakili dengan 3 chain, kemudian di stitch yang sama di sini kita isi dengan 1 DC lagi. Seperti ini. Lalu di stitch berikutnya, di setiap stitch langsung diisi dengan 2 DC. Ekor benang bisa diikutkan di bagian belakang supaya lebih rapi. Untuk mengakhiri round 2, kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini yang berupa 3 chain. Jadi slip stitchnya adalah pada chain ketiga. Lanjut ke round 3. Di sini polanya adalah membuat DC increase kemudian 1 DC. Diulang sebanyak 14 kali. Jadi di sini untuk membuat DC increase, DC yang paling awal saya wakili dengan 3 chain, kemudian di stitch yang sama kita buat 1 DC lagi. Ini berarti DC increase. Kemudian di stitch berikutnya kita isi dengan 1 DC. Ini pengulangan pertama, masih kurang 13 kali pengulangan lagi ya. Karena yang diminta oleh pola adalah
melakukan pengulangannya sebanyak 14 kali. DC increase, kemudian 1 DC. Silahkan diteruskan sampai dengan akhir round 3. Sesampainya di akhir dari round 3, kita buat slip stitch di chain ketiga di sini ya, pada DC pertama kita ini. Oke. Lanjut ke round 4. Polanya adalah membuat DC increase kemudian 2 DC. Untuk membuat DC increase, 1 DC pertama saya wakilkan dengan 3 chain. Kemudian 1 DC di stitch yang sama. Lanjutkan dengan 2 DC, berarti di 2 stitch berturut-turut kita isi masing-masing adalah 1 DC, kemudian di sebelahnya 1 DC. Ulangi, begitu lagi, DC increase, lalu 2 DC, 1, 2. Silakan diulangi sampai dengan akhir round 4. Lalu di sini untuk mengakhiri round 4, kita akan akhiri dengan invisible join. Jadi kita akan potong benang ya, tanpa membuat 1 chain ya. Setelah DC terakhir, langsung potong benang. Kemudian kita akan arahkan hakpen pada DC kedua. Ini DC pertama yang berupa 3 chain, ini DC kedua. Dari depan kita kait benang seperti ini. Kemudian pada DC yang terakhir, yang sebelah sini, kita arahkan hakpen dari belakang. Seperti ini, dari bagian back loop saja, kemudian kait benang dan tarik. Bagian atas akan terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke round 5. Di sini akan ganti warna. Saya akan pakai warna putih. Untuk round 5, polanya adalah membuat DC increase dilanjutkan dengan membuat 3 DC, diulang sebanyak 14 kali. Di sini untuk DC yang pertama kita awali dengan standing DC, maaf. Jadi kita buat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Ini ekor benang masih belum saya rapikan yang dari round 4 sebelumnya, jadi saya pegang dulu ya supaya tidak lepas. Kemudian saya masukkan ini benang sudah dikait gini 1 kali ya. Jaga posisinya jangan sampai lepas. Kemudian masuk, kait benang, ada 3 loop di sini. Kait benang lagi, lewatkan 2 loop, jaga posisi ini, kemudian kait benang dan lewat 2 loop. Hasilnya seperti ini. Ini DC pertama, kemudian DC kedua di stitch yang sama. Ya, ini polanya DC increase. Kemudian 3 DC. 1, 2, 3. Ulang lagi. DC increase. Lalu 3 DC. 1, 2, dan 3. Silakan diulangi sampai dengan akhir round 5. Untuk mengakhiri round 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini, kita buat slip stitch ke DC pertama kita. Lalu round 6, di sini polanya kita membuat DC increase, kemudian 4 DC. Tarik benang ya,
setinggi semana biasanya teman-teman membuat DC, kemudian lilit, hakpen, jaga posisi, kait benang melewati bawah seperti ini, kemudian kait benang lagi. Bisa dimulai sejak dari awal ya, membuat chainless starting double crochetnya ini, jadi membuat DC di awal tanpa membuat chain ya. Jadi sehingga hasil DC-nya lebih rapi dibandingkan kalau menggunakan 3 chain seperti yang saya buat di awal. Sekarang berarti kita tinggal tambahkan 1 DC lagi di stitch yang sama. Ini DC increase, lalu dilanjutkan dengan 4 DC ya. 1 2 3 dan 4. Silahkan diulangi membuat pola ini, DC increase kemudian 4 DC sampai dengan akhir. Lalu untuk mengakhiri round 6 ini kita akan akhiri dengan invisible join. Jadi di sini potong benang dulu. Kemudian masukkan hakpen di DC kedua. Dari belakang back loop DC terakhir. Seperti ini. Kita lanjut ke round 7. Di sini akan ganti warna benang lagi dengan benang yang ketiga. Saya akan pakai warna yang lebih matang ya. Di sini polanya adalah membuat DC increase kemudian 5 DC, diulang sebanyak 14 kali. Jadi kita awali dengan standing DC seperti sebelumnya, slip knot dulu, lilit benang 1 kali, jaga posisi, kemudian masuk di stitch dimana yang akan membuat DC increase nya. Seperti ini DC pertama. Ini ekor benang dijaga dulu posisinya supaya tidak lepas. Lalu setelah itu 5 DC ya. 1 2 3 4 dan 5. Silakan diulang lagi polanya sampai dengan akhir. Untuk mengakhiri round 7 kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini. Lanjut ke round 8. Di sini kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian buat 5 SC dimulai dari stitch dimana tadi membuat slip stitch 1 2, bisa pasang stitch marker untuk membantu penandaan, kemudian 3 4 5, 1 2 3 4 5, kemudian kita skip 3 1 2 3 dan di stitch berikutnya di sini kita buat 8 DC ya. Setelah skip 3 tadi 1 2 3, di stitch berikutnya langsung kita isi dengan 8 DC. 2 3
4, 5, ups maaf lepas, 6, 7, dan 8. Kemudian kita skip 3, 1, 2, 3. Dan di stitch berikutnya ini kita buat 4 SC. 1, 2, 3, 4. Yang di sebelah sini 5, yang di sebelah sini 4 ya. Kemudian kita ulang pola dari awal lagi. Jadi lanjutannya adalah membuat 5 SC. 1, 2, 3. Ya, ini setelah selesai membuat yang kelima, kemudian kembali seperti sebelumnya, kita skip 3, 1, 2, 3, lalu di stitch berikutnya yaitu di stitch keempat ya. Jadi di sini yang di skip 1, 2, 3, lalu di stitch yang sebelah sini kita langsung isi dengan 8 DC. Setelah selesai DC yang ke-8, kita skip 3, 1, 2, 3. Lalu di stitch berikutnya mulai kita buat 4 SC. 1, 2, 3, 4. Lalu ulang lagi dari depan ya, dari awal pola membuat 5 SC dan seterusnya dan seterusnya. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Untuk melanjutkan ke round berikutnya, di sini kita akan memindahkan posisi awal round. Jadi dibuat lagi slip stitch 1, 2, 3. Buat 3 slip stitch ya untuk memindahkan awal round 9. Kemudian kita akan skip 1 SC yang ini. Kemudian kita melajut di 8 DC yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing kita isi dengan DC increase. Jadi skip 1 ini dan langsung membuat 8 DC increase. DC increase pertama, DC increase kedua, teruskan sampai DC increase yang ke-8. Setelah selesai membuat DC increase yang ke-8, kita lanjutkan dengan skip 1 stitch ini, lalu buat slip stitch di SC berikutnya. Buat lagi slip stitch 2, 3, 4. Kemudian kembali seperti di awal ya. Jadi kita buat tambahan 3 slip stitch. 1, ups maaf lepas, 2, 3. Skip 1. Kemudian buat DC increase di setiap
stitch DC. Begitu saja polanya, silahkan diteruskan hingga akhir round. Dan ini saya sudah sampai di pengulangan yang terakhir ya. Tetap seperti sebelumnya, kita skip 1 stitch, kemudian 4 slip stitch. Ini sisa stitchnya tinggal 3, 1, 2, 3, dan slip stitch keempat adalah slip stitch pertama ya, untuk mengakhiri dari round sebelumnya yang di sini. Jadi tetap ya sesuai dengan pola, kita buat slip stitch di atas slip stitch. Nah, seperti ini hasilnya, seperti ini. Lanjut ke round 10 sekarang. Di sini kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian 1 SC pada stitch ini atau slip stitch yang barusan ya. Maaf, saya pasang stitch marker. Bila dihitung ya, ini jumlah slip stitchnya adalah ada 7 ya teman-teman totalnya. Jadi di sini ada sisa, maksudnya ada 3 slip stitch lagi, 1, 2, 3, dan di sebelah sininya ini juga ada 3 slip stitch juga ya, 1, 2, 3. Jadi ini ada di stitch ke 4 ya, totalnya ada 7, ini ada di keempat. Jadi nanti slip stitchnya ini ada 7, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan yang ini. Berarti nanti membuat SC seperti yang ini adalah pada slip stitch ke 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Kita beri stitch marker saja untuk menandai ya. Nah, di sini juga. Ini kan DC, berarti ini adalah slip stitch. 1, 2, 3, 4. Di sini, dari sini juga, misalkan ini adalah DC, berarti ini adalah slip stitch. 1, 2, 3, 4, sama aja ya. Posisinya dia ada yang tengah di sini. Bisa ditandai dulu di setiap slip stitch keempat untuk memudahkan perajutan. Setelah semuanya dipasang stitch marker, kita akan lanjutkan perajutan ya. Ini sudah membuat 1 SC untuk round 10 ya, tadi 1 chain, kemudian 1 SC, lalu pada DC ini. Jadi ini kita skip ya. Slip stitch ini kita lompati saja. Di sini kita buat pengulangan ya. 1 DC, kemudian DC increase. Diulang 8 kali. 1 DC, lalu di stitch berikutnya DC increase. Begitu di semua DC. 1 DC, lalu sebelahnya DC increase. Oke, silahkan diteruskan dulu sampai dengan lengkungan ini berakhir. Setelah selesai pengulangan yang ke-8 ya, langsung aja kita skip ya slip stitch ini dan langsung buat 1 SC di stitch yang sudah kita tandai ini. Ini berarti sudah mengulang pengulangan untuk yang kedua ya. Tadi dimulai dari membuat SC di sini, kemudian membuat pengulangan 1 DC, kemudian DC increase diulang 8 kali, kemudian ini skip dan nanti mengulang pola dari awal lagi. Begitu saja untuk round 10. Silahkan
Teruskan sampai dengan akhir round 10 berakhir. Dan sesampainya di akhir, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Dan ini adalah round terakhir kita. Jadi untuk mengakhiri bisa tambah 1 chain sebagai pengaman, baru kemudian potong benang, bisa juga tidak. Nah, di sini saya supaya lebih aman, saya tambah 1 chain, baru kemudian potong benang. Dan ekor benang kita rapikan di bagian belakang. Merapikannya bisa dengan hakpen, diselip-selipkan begini, atau menggunakan jarum tapestry. Ya, jadi bisa diselipkan ke stitch-stitch di balik atau di bagian belakang rajutan kita. Nah, silahkan dirapikan dulu. Kemudian setelah diselip-selipkan, karena benang saya adalah benang polyester, jadi bisa dirapikan dengan cara dibakar, kemudian ditempelkan ke badan rajutan, gitu ya. Jadi kalau pakai benang katun, tinggal dirapikan, dipotong sampai batas dimana dia bisa tersembunyi, gitu ya. Nah, ini punya saya bagian belakang sudah dirapikan, dan bagian depan tampilannya seperti ini. Sudah selesai ya. Terima kasih teman-teman sudah membuat tatakan berbentuk bunga ini bersama saya. Semoga ada manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya.